Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Timotius pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mengejar uang tidak akan pernah ada habisnya. Menimbun harta tidak akan pernah ada habisnya. Mengkoleksi barang-barang mewah tidak akan pernah ada habisnya. Kemarin sudah sangat senang dengan jumlah uang yang dimiliki di rekening, besok sudah tidak puas dengan jumlah yang itu, lusa pengen tambah lagi dengan angka yang lebih banyak lagi dan lagi terus. Kemarin begitu sangat suka dengan tas bermerek yang ini, besok sudah bosan, lusa pengen lagi dengan tas mahal bermerek yang itu, lagi dan begitu seterusnya. Kemarin begitu sangat suka dengan baju mahal bermerek model terbaru ini, besok sudah bosan, lusa pengen lagi baju mahal bermerek model terbaru yang itu, lagi dan begitu seterusnya. Kemarin begitu sangat suka dengan HP bermerek tipe ini, besok sudah bosan, lusa pengen lagi tipe yang terbaru, lagi dan begitu seterusnya. Kemarin begitu sangat suka dengan tipe mobil terbaru bermerek ini, besok sudah bosan, lusa pengen lagi tipe mobil terbaru bermerek itu, lagi dan begitu seterusnya. Kemarin begitu sangat suka dengan rumah tipe ini, besok sudah bosan, lusa pingin lagi tipe rumah itu, lagi dan begitu seterusnya. Betapa lelahnya dengan kehidupan yang seperti ini, dijajah oleh keinginan daging. Lama-lama bisa soak, hang, error, dikejar-kejar oleh keinginan daging yang tidak pernah puas. Terus, lagi dan tidak pernah puas. Walau punya banyak uang, tapi jiwa menjadi miskin, kerdil, lemah, dan tidak ada sukacita. Dan coba kita ingat orang tua kita dulu. Tidak memiliki banyak uang, tetapi begitu menikmati hidupnya apa adanya dalam kesederhanaan yang bersahaja. Pagi berangkat membajak ke sawah, malam kembali pulang ke rumah, istirahat tidur dengan nyenyak. Semua dijalani, dinikmati dengan rasa syukur, tanpa ada kata mengeluh, galau, stres, dan yang sejenisnya. Paling cuma hanya lelah di badan. Begitu seterusnya. Dan anak-anaknya dalam jumlah yang tidak sedikit bisa dihantar dalam kesuksesan. Sepertinya kita harus belajar dari mereka. Hidup apa adanya, sederhana bersahaja, tidak dikendalikan nafsu kedagingan, tetapi merekalah yang menikmati arti hidup yang sesungguhnya. Karena sejatinya uang, harta bukan tujuan, hanya sebagai alat tukar untuk membeli barang atau membeli kebutuhan. Sekarang kebalik, uang, harta menjadi tujuan, sehingga sebagian orang menjatuhkan hidupnya pada uang atau cinta uang. Dalam firman Tuhan dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang,
Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang rakus akan mati. Orang yang tamak akan uang akan mati. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Lihat orang yang cinta uang bisa bunuh-bunuhan. Uang bisa membuat orang masuk ke dalam berbagai-bagai penderitaan. Karena memburu uanglah, maka orang masuk ke dalam berbagai penderitaan. Orang yang mengejar uang, hidupnya menderita. Ketamakan membuat manusia menjadi budak dari uang. Sumber penderitaan manusia adalah nafsu keserakahan untuk memiliki. Bila tak memperoleh apa yang diinginkannya, dia menderita. Namun bila telah diperolehnya, tetap menderita karena takut kehilangan dan tidak pernah merasa puas. Manusia rela meninggalkan Tuhan karena lebih mencintai uang. Cinta akan uang akan membawa manusia ke dalam jerat kejahatan yang membinasakan. Keserakahan tidak akan membuat hidup kita semakin kaya. Keserakahan justru akan membuat jiwa kita semakin miskin dan akhirnya menghancurkan hidup kita. Mungkin secara materi kita semakin kaya, tetapi apa artinya semua itu jika mengabaikan Tuhan? Keserakahan tidak akan pernah ada habisnya, karena cinta uang itu seperti meminum air laut, makin banyak makin haus. Dari sedikit ingin banyak, dan dari banyak ingin lebih banyak lagi. Semua itu baru berhenti setelah keserakahan itu menghancurkan hidup kita. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri sehingga kita punya banyak waktu, tidak hanya untuk mencari, tetapi juga untuk menikmati kasih sayang Tuhan yang lebih berharga dari apapun, termasuk dari uang dan harta. Orang yang cinta Tuhan, itulah yang punya hati yang selalu cukup dan bersyukur atas pemberian Tuhan. Orang yang cinta uang, orang serakah, tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur, tidak pernah sukacita, dan akhirnya binasa. Kejar Tuhan, maka uang yang mengejarmu. Pegang prinsip untuk mengejar Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Dan dalam firman ini Paulus membimbing Timotius yang masih sangat muda, memperingatkan bahwa sifat cinta uang dan hasrat untuk menjadi kaya telah menyebabkan banyak orang tersesat dan kehilangan arah hidup. Mereka takluk kepada beragam godaan dan terjerat oleh berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kata yang paling sulit diucapkan manusia adalah kata cukup. Saat ketika kita berkekurangan, kita sering mengeluh dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Begitu pula saat kita sedang berkelimpahan, rasanya kita terus merasa kurang dan terus mengejar lebih banyak. Tanpa rasa cukup, kita rentan terjebak dalam rasa ketidakpuasan, bahkan iri hati. Cukup adalah persoalan kepuasan hati dan hanya bisa diucapkan oleh orang yang mampu mensyukuri berkat Tuhan. Belajarlah berani untuk berkata cukup, karena Tuhan selalu setia mencukupkan kebutuhan kita. Kunci kehidupan bahagia adalah rasa cukup. Cukup makan, cukup iman, cukup kasih, cukup ibadah. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu punya. Kita tidak membawa apa-apa saat kita datang dan tidak membawa apa-apa saat kita pulang.
Dan ini yang sangat penting kita perhatikan. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula keinginan. Semakin tinggi keinginan, semakin tinggi pengeluaran. Semakin tinggi pengeluaran, semakin tinggi beban pikiran. Semakin tinggi beban pikiran, semakin tinggi pula tingkat stres. Semakin tinggi tingkat stres, semakin sulit untuk tidur. Semakin sulit tidur, semakin mudah terserang penyakit. Semakin mudah sakit, semakin susah hidup. Semakin susah hidup, semakin tinggi untuk cepat mati. Waktu berpenghasilan sedikit, semua kebutuhan tercukupi. Waktu berpenghasilan sedikit, jalan kaki tetap disyukuri. Waktu berpenghasilan sedikit, rumah sederhana tetap membahagiakan. Saat berpenghasilan meningkat menjadi banyak, sudah punya mobil ini, pengen lagi punya mobil itu. Sudah punya rumah di sini, pengen lagi punya rumah di sana. Begitu terus, pengen terus, dan tidak pernah puas. Entahlah, kita manusia memang sangat mudah menjadi lupa kepada Tuhan saat kehidupan keuangan kita meningkat. Uang memang sangat bisa menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Dan keinginan-keinginan kita lah yang membuat hidup kita menjadi rumit, runyam, sulit. Biaya hidup tidak banyak, biaya gaya hiduplah yang banyak. Kebutuhan hidup tidak banyak, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah seperti yang dikatakan firman ini. Keinginan-keinginan kita lah yang banyak. Sudah punya rumah satu, pengen satu lagi. Begitu terus dan tidak pernah puas, sehingga kita fokus menumpuk dengan tamak dan rakus, dan kita tidak menikmati hidup dengan rasa syukur, sebab kita hidup menuruti nafsu kedagingan kita, dan nafsu kita akan membinasakan kita. Dan dalam hal inilah kita sangat penting untuk hidup dipimpin oleh Roh, bukan hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Hidup membangun kerohanian kita di dalam Tuhan. Hidup beribadah kepada Tuhan. Dan sejatinya hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dalam rangka cinta kita kepada Tuhan. Dalam rangka tunduk taat kita kepada Tuhan. Saat kehidupan kerohanian kita bertumbuh dengan sehat dan utuh di dalam Tuhan, maka secara otomatis keinginan-keinginan kedagingan kita akan mati. Kita hidup bekerja hanya untuk memuliakan Tuhan. Saat rohani kita dewasa di dalam Tuhan, kita menjadi paham untuk apa kita hidup dan apa tujuan hidup kita. Kita menjadi pribadi yang fokus membangun dan mengembangkan diri kita di dalam Tuhan, mengalami Tuhan setiap waktu, dan bahwa hidup kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan sejatinya semakin tinggi penghasilan, semakin mudah kita menjalani hidup, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu katakan stop pada keinginan-keinginan daging kita sebelum dia membunuh dan menghancurkan sukacita kita. Hidup ini sederhana. Yang membuat rumit adalah keinginan-keinginan kedagingan kita yang tidak pernah puas. Matikan itu dengan pengendalian yang kuat dari kuat kuasa rohani kita yang selalu berkata, semua sudah dicukupkan dan akan selalu dicukupkan oleh Tuhan sepanjang napas ada di dalam tubuh saya. Dan nikmatilah hidup yang sesungguhnya dalam penyertaan Tuhan yang Maha Kaya. Dan mari kita mulai belajar. Belilah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita sukai dan ingini. Kelemahan kita, apa yang kita sukai dan ingini, pasti kita beli semua, padahal setelah dibeli kita tidak pakai juga. Mubazir jadinya. Kebanyakan yang kita beli lebih banyak disimpan dan dipajang. Nikmatilah apa yang kita punya, dan jangan mengingini yang bukan milik kita. Jangan iri dengan milik orang lain. Semua sudah diatur sesuai porsinya. Dan mari kita belajar terus fokus melihat kepada Tuhan.
sebagai sumber dari segala yang kita miliki. Kita akan menemukan kepuasan di dalam Tuhan, bukan dari harta dan uang kita. Ketika kita mengejar Tuhan daripada mengejar kekayaan, kita akan memperoleh sebuah kerinduan untuk selalu setia bersyukur dengan segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita puas. Uang tidak bisa memberi kepuasan kepada kita. Dan dengan penuh kesadaran, marilah kita mengembangkan sikap puas di dalam Tuhan, di dalam hati kita, dan dengan setia berserah kepadanya. Karena Allah yang Maha Menyediakan akan selalu menyediakan kebutuhan kita. Allah yang Maha Pemelihara akan menjaga kehidupan kita senantiasa. Dan kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita dimampukan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, agar kita selalu puas dalam pemberian Tuhan. Jangan tamak, jangan serakah. Cinta uang berarti lupa dengan Tuhan pencipta kita. Dan pada akhirnya seluruh harta kekayaan kita, apapun mereknya, berapapun nilainya, memiliki label yang sama, yaitu sementara. Uang hanya kertas yang kita gunakan sebagai alat jual beli barang. Rumah hanyalah sebuah kotak tempat berlindung dari panas dan hujan. Mobil hanyalah sebuah alat untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita tidak dapat membawa harta kekayaan itu saat kita meninggal. Kita datang dengan tangan kosong dan pulang dengan tangan kosong. Kita hanya tamu di dunia ini. Harta adalah barang pinjaman. Saat waktunya pulang, semua barang pinjaman dikembalikan. Dan ingat, jangan sombong. Semua hanya titipan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Semua hanya titipan sementara untuk kita pakai sebagai fasilitas selama kita hidup di dunia ini. Maka janganlah mengikat hati kita pada harta kekayaan. Keterikatan yang mendalam dengan harta sangatlah membahayakan kehidupan kerohanian kita. Keterikatan yang tidak sehat pada hal-hal yang bersifat materi dapat menghalangi kita untuk hidup bagi Kristus. Kelola uang dengan bijak dan bertanggung jawab. Jaga hati agar tidak serakah dan cinta uang. Bersyukurlah senantiasa. Sekali mengikut Yesus, selamanya mengikut Yesus. Amin.